Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan pertumbuhan dan perkembangan kerajaan Islam di Goa Sulawesi. Dengan pokok pembahasannya yaitu yang pertama tentang kami, yang kedua asal mula berdirinya kerajaan Goa, yang ketiga struktur birokrasi kerajaan Goa, yang keempat kerajaan Goa sebelum Islam, yang kelima proses islamisasi kerajaan Goa, dan yang terakhir keenam yaitu kesimpulan dan saran. Baik, lanjut saja kita masuk ke pokok pembahasan pertama yaitu tentang kami. Perkenalkan, nama saya Umi Salamah dari mahasiswi jurusan Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YIN Syekh Nurjati Cirebon, semester 3, dengan ditemani 3 orang teman saya, yaitu yang pertama Hamzah, yang kedua Rama Ibnu Muzaki, dan yang ketiga Mahruzain, dengan dibimbing oleh Ibu Aa Syafa'ah MAG. Kemudian lanjut ke pokok pembahasan yang kedua yaitu asal mula berdirinya kerajaan Goa, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Umi Salamah. Akan menjelaskan tentang asal mula berdirinya kerajaan Goa berdasarkan atas hasil bacaan dari berbagai sumber tulisan dan beberapa informasi bahwa awal berdirinya kerajaan Goa sampai sekarang belum diketahui dengan pasti. Dijelaskan bahwa lama sebelumnya Goa diperintah oleh seorang raja putri yang disebut Kiman, seorang tokoh sejarah dari Sulawesi Selatan yang hanya aku belajar yang paling mengungkapkan dalam bukunya yang berjudul Sejarah Goa, bahwa jauh sebelum Goa diperintah oleh Kimanusem telah terdapat 4 raja memerintah daerah tersebut, masing-masing sebagai berikut. Pertama Batara Biru, yang kedua yang oleh Talani atau tidak diketahui daerahnya, yang ketiga Ratu Sapu atau Marancai, yang keempat Karai Kataka. Asal usul masing-masing raja tersebut di atas tidak jelas baik bentuk sistem pemerintahannya. Pada zaman mereka, Goa berubah terdiri dari 9 buah negeri atau daerah masing-masing disepakati oleh seorang penguasa yang membawahi kerajaan-kerajaan Tonggolo, Lampung, Songgala, Parang-Parang, Bata, Agang, Beti, Sisik, Karim, dan Mesir. Setelah masa pemerintahan Karai Kataka, maka ke-9 penguasa atau raja-raja tersebut membentuk sebuah kabinet diketuai oleh seorang pejabat yang disebut Barisan Raya, yang jabatannya sebagai hakim tertinggi, bila mana terjadi sengketa di antara penguasa-penguasa tersebut. Hal ini karena wajar sebelum munculnya Pancaraya, pertikaian bahkan peperangan antara negeri-negeri yang tergabung sebagai daerah-daerah berubah sering terjadi. Dengan adanya peperangan tersebut dan sesuai dengan kebutuhan kerajaan, maka sangatlah dibutuhkan adanya seorang tokoh yang melebihi Pancaraya. Mereka menginginkan sebuah negara yang dipimpin oleh seorang raja yang cara kepemimpinannya melebihi Pancaraya. Maka bersepakatlah mereka untuk mencari tokoh yang di luar dari kelompok mereka. Akhirnya mereka menemukan seorang tokoh di atas Tumanggung inilah yang menjadi raja pertama dari ke-9 yang ada dalam kerajaan Goa. Dan maka berakhirlah teori Pancaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamzah. Saya dari jurusan Sejarah Kebudayaan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Goa, yaitu struktur birokrasi kerajaan Goa, di mana yang telah diuraikan terdahulu antara raja dengan masa Tumandunga. Jelas bahwa pada mulanya untuk pemerintahan di Goa di bawah pemimpin Tumengga adalah mengandung unsur-unsur demokrasi yang terbatas, mungkin bisa dikatakan terbatas lah, dan kelihatan sederhana, akan
tetapi lambat laun unsur-unsur demokrasi menjalin hilang dengan sendirinya. Yang nampak menonjol dari kerajaan tersebut ialah unsur absolut monarki, kerajaan mutlak. Raja adalah pemerintah dan pemerintah adalah raja. Itu mungkin yang dimaksud. Benar ada lembaga yang disebut bate selapang, tetapi lembaga itu tidak nampak seperti lembaga karena itu tidak mempunyai wewenang di dalam pemerintahan. Mungkin tidak mempunyai wewenang itu membuat undang-undang atau peraturan-peraturan, tidak mempunyai wewenang menjalankan pemerintahan di seluruh kerajaan, dan tidak merupakan badan penasehat. Tidak berubah bentuk pemerintahan yang despotis, karena mungkin pembesar itu diantaranya Tumai Lalang Toa tertinggi. Selain dari Tumai Lalang Toa ada lagi Tumai Lalang Lolo. Tugas Tumai Lalang Toa pada zaman dahulu ialah menyampaikan perintah-perintah yang penting dari Raja Goa kepada Bate Selapang, kepada kepala adat lainnya, Bate Anak Karang, dan dia menjaga supaya perintah-perintah itu dilaksanakan. Tugas Tumai Lalang Lolo dahulu ialah bahwa dia harus selalu berada dekat, kalau nggak salah, perintah raja kepada Tumai Lalang. Tumai Lalang Lolo ada seorang pejabat tinggi yang disebut Angkrong Ulo Panatuk Janangga, yaitu panglima tertinggi dari angkatan perang dari kerajaan Goa. Selanjutnya dahulu ada juga jabatan tinggi di Goa yang disebut Antrong Guru Mempunatu Bontolaka, yaitu yang menilai orang-orang Bontola. Biasanya jabatan ini diduduki oleh anak raja keluarga rapat dari Raja Goa. Nah, kemudian Sabanara adalah pejabat yang bertugas di daerah bandar dan bertanggung jawab secara langsung kepada Sombaya dan pembicara buta. Jabatan ini banyak berhubungan dengan para pedagang. Nah, oleh karena itu diperlukan keahlian khusus untuk bisa menduduki jabatan ini, seperti pengetahuan yang masalah pelayaran, perdagangan, dan hubungan antar bangsa. Disejarahkan dengan kepala kampung jabatan Matawa. Berada dengan kepala kampung jabatan Matawa, lulusan daerah dari Larang bertambah luas. Daerah Larang maka bertambah banyak jumlah Matawa di daerah tersebut. Selain jabatan tertinggi tersebut, ada lagi suatu jabatan tinggi yang disebut Bate Selapang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Ibnu Zaki, jurusan Sejarah Kebudayaan Islam. Langsung saja saya akan membawakan tentang kerajaan Goa sebelum Islam. Terbentuknya kerajaan Goa mempunyai hubungan erat dengan kedatangan Tumanurung yang digambarkan sebagai juru selamat di tengah-tengah masyarakat, seolah-olah merupakan suatu yang dihadirkan untuk menghentikan kekacauan dan menata kehidupan pemerintahan. Sebagaimana telah diuraikan bahwa sebelum terbentuknya kerajaan Goa, kehidupan manusia pada waktu itu masih terpisah-pisah sesuai kelompok masing-masing, mulai seorang kepada kelompok yang disebut Kasurian. Itulah Tumanurung datang secara tiba-tiba menjadi selamat dalam hidup kehidupan yang menjamin kesejahteraan rakyat yang telah lama mendambakan seorang pemimpin arif dan bijaksana. Pra Tumanurung. Sebelum datangnya Tumanurung di Goa dengan menjadi seorang raja yang dipertuan. Meskipun demikian, di daerah ini telah ada semacam lembaga khusus yang senantiasa melakukan pengawasan untuk menanggulangi setiap masalah yang timbul baik dari pihak luar maupun dari dalam negeri.
dan masyarakat itu sendiri. Lembaga tersebut dikenal dengan nama Kasuyang Selapang periode Tumarung. Periode Tumarung pada awal pertumbuhan kerajaan Goa sewaktu kerajaan ini masih merupakan federasi kerajaan kecil atau gelarang. Kehidupan kerajaan diatur oleh seorang ketua disebut Pancalaya. Orang ini hilang setelah munculnya Tumanurung yang selanjutnya menjadi tokoh utama dalam pemerintah kerajaan Goa. Setelah Tumanurung memerintah di kerajaan Goa, maka sistem pemerintahan para Kasuyang Selapang melonjak ke suatu sistem yang lebih tinggi dan terpola linear dan jangkauan daerahnya lebih luas. Setelah bergabung seluruh Kasuyang menjadi bagian kerajaan Goa, Kasuyang Selapang yang artinya pengabdi yang ke-9 orang. Saya akan menjelaskan proses Islamisasi kerajaan Goa. Penyebaran Islam di berbagai daerah Nusantara tidak berlangsung secara bersamaan. Kedatangan Islam di wilayah Sulawesi Selatan itu sedikit agak terlambat dibandingkan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Lalu, agama Islam masuk ke wilayah Sulawesi Selatan itu melalui pelayaran dan perdagangan antara Selat Malaka dan Laut Banda Maluku. Sejak awal abad ke-17, pelaut-pelaut Makassar dan Bugis telah mengadakan kontak dengan Aceh, Maluku, dan Johor. Raja Malaka pada saat itu yang bernama Sultan Muhammad Shah memerintahkan pada tahun 1424 sampai dengan 1450 menuliskan kitab Undang-Undang Pelayaran Kerajaan Goa. Raja Malaka menulis undang-undang pelayaran tersebut menurut keterangan lisan para laut Bugis dan Makassar yang datang ke Malaka. Hubungan pelayaran dengan Aceh, Malaka, dan Johor menyebabkan pelaut-pelaut Sulawesi Selatan memulai kontak dengan Islam karena negeri itu telah memeluk agama Islam sebelumnya. Selain berhubungan dengan negeri-negeri Islam pada saat itu dengan wilayah-wilayah Islam kayak Aceh yang telah Islam terlebih dahulu, wilayah Sulawesi Selatan terkenal dengan kemajuannya pada saat itu, sehingga banyak dikunjungi oleh masyarakat dari luar Sulawesi Selatan yang ingin ke sana. Pada masa pemerintahan Tuni Palangga Ulaweng pada tahun 1546 sampai dengan 1565 yang dinahkodahkan, Bonang datang ke Goa dan memohon kepada raja agar diberikan perlindungan keamanan terhadap kaum umat Islam pada saat itu yang ada di sana. Mereka itu terdiri dari orang Pahang, Johor, Campak, dan Minangkabau. Sejak itu, orang-orang Melayu menetap di Goa. Agama Islam sebenarnya sudah ada di Goa pada masa kerajaan Goa yang ke-10. Tuni Palangga, yaitu ketika Baginda memberikan izin kepada pedagang-pedagang Melayu yang berdagang di sekitar wilayah Goa atau Sulawesi Selatan dengan perantara nahkoda Bonang dan Raja Goa ke-12 pada saat itu mendirikan bagi orang-orang Islam mengalekana atau Somba Upu, sebuah masjid. Jadi pada saat itu raja pada saat itu yang raja ke-12 mendirikan sebuah masjid untuk pedagang-pedagang yang ingin berjualan di wilayah Goa. Jadi kedatangan orang-orang Melayu ke Sulawesi Selatan itu memiliki peran
masuknya Islam di kerajaan Goa. Dengan adanya kontak dengan umat Islam sebelumnya, maka kedatangan ketiga ulama termuka, yakni Khatib Tunggal Abdul Makmur dan Khatib Sulaiman dan Khatib bungsu pada awal abad ke 17 agak terbuka. Jadi proses Islamisasi di kerajaan Goa itu mulai terjadi adanya kontak fisik dari seperti daerah wilayah Aceh, Maluku, dan Minangkabau. Sebelumnya kerajaan Goa itu memiliki agama yang Jadi kesimpulannya yaitu kerajaan Goa menjadi kerajaan Islam dan pusat Islamisasi pada saat itu di wilayah Sulawesi Tengah. Islam berkembang di sana akibat dukungan dari raja pada saat itu. Saranya yaitu Islam datang ke wilayah kerajaan Goa dengan damai lewat jalur pelayaran tanpa ada kekerasan, dan Islam masih berkembang saat ini di sana. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.